pemimpin seorang perempuan, dia akan memimpin dengan keibuannya, dia akan memimpin dengan kecintaannya, dia akan memimpin dengan kebiasaannya, tapi pada waktu tertentu dia akan tegas sebagai seorang ibu. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Jumat yang mubarak, atas nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang penuh barokah. Alhamdulillah, syukur hari ini Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses Kompercap Fatayat Nahdlatul Ulama yang pertama di Kabupaten Buru Selatan. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yaumil akhir nanti kita menjalankan sunnah Nabi dan mendapatkan syafaat sampai yaumil nanti. Yang sungguh saya hormati, saya takzimi, kita cintai Bapak Bupati Kabupaten Buru Selatan, Al-Mukarram Ulil Amri kita, Bapak Haji Tagub Sowisa. Kita doakan beliau sehat walafiat, kita doakan beliau umur panjang, kita doakan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam kepemimpinan beliau berserta seluruh jajarannya. Yang sungguh saya hormati Wakil Rais yang juga adalah Kandepak Kota Ambon, Al-Mukarram yang sungguh Kabupaten Buru Selatan, Al-Mukarram Pak Kiai Usman Bahta. Salam takzim Pak Kiai, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama pemerintah memajukan daerah ini. Yang sungguh kami hormati, kami takzim Wakil Ketua PCNU Kabupaten Buru Selatan. Salam takzim Pak Kiai, mudah-mudahan sebentar bisa meluangkan waktu memberikan sambutan, dan seluruh badan otonom NU, PC, FNU yang ada di Kabupaten Buru Selatan, teman-teman ketua Ansor dan seluruh jajaran Banser yang sudah membantu Fatayat untuk terselenggaranya konferensi yang pertama di Kabupaten Buru Selatan. Mudah-mudahan Allah meridhoi perjuangan kita untuk membunyikan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Buru Selatan, bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun daerah yang kita cintai. Yang sungguh saya hormati, saya banggakan Pak Kapolsek yang hadir hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa berpartisipasi dengan ibu-ibu Fatayat dalam penyelenggaraannya nanti. Yang sungguh saya cintai dan saya banggakan Ibu Setda, terima kasih atas undangannya, sudah hadir memberikan support kepada sahabat-sahabat Fatayat yang ada di Kabupaten Buru Selatan. Mudah-mudahan bersinergi nantinya dengan pemerintah daerah. Yang sungguh saya banggakan teman-teman OKP, organisasi ormas yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim semuanya. Terima kasih atas undangannya dari Fatayat. Salam sejahtera, ibu-ibu semuanya hadir. Mudah-mudahan kita sama-sama bergandengan tangan, bersinergi dalam pembangunan. Yang sungguh saya hormati dan kasihi, saya cintai sahabat sekretaris wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, sahabat Hindar Besi. Boleh berdiri. Pak Bupati ini menghibahkan waktunya 24 jam. Kalau bicara ilmu, bicara Fatayat, sudah tidak ada lagi tempatnya di rumah Fatayat. Kita doakan beliau umur panjang, beliau sehat, bisa menjadi panutan buat generasi-generasi NU yang lainnya. Yang saya cintai sahabat bendahara PW Fatayat Nahdlatul Ulama, sahabat Ella, silakan berdiri. Pak Bupati kalau di pengurus wilayah ini yang paling buntut, jadi kita panggilnya Nona Ella. Beliau mudah-mudahan sehat walafiat, umur panjang. Sahabat-sahabat yang sungguh saya hormati, Pak Bupati yang saya takzimi,
Ini adalah pertama kalinya konferensi cabang Fatayat Nahdlatul Ulama digelar di Kabupaten Buru Selatan. Saya selaku Ketua VW Fatayat Nahdlatul Ulama dengan seluruh jajarannya mengucapkan salam takzim dan salam hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membantu bersama-sama dengan Fatayat melakukan konferensi Fatayat Nahdlatul Ulama yang baru pertama kali dalam sejarah. Mudah-mudahan Fatayat NU dengan hadirnya ini bersinergi dengan pemerintah daerah karena ini mandat penuh untuk membangun daerah ke arah yang lebih kemajuan. Sahabat-sahabat Fatayat, wabil khusus yang saya cintai, sahabat-sahabat yang dari seluruh kecamatan, sahabat-sahabat sudah meluangkan waktu datang ke sini untuk konferensi cabang. Saya mau menyampaikan sejarah lahirnya Fatayat biar sahabat-sahabat juga tahu bahwa Fatayat itu tidak lahir dalam ruang yang kosong, tidak. Fatayat itu lahir setelah 5 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 24 April 1950, 5 tahun setelah kemerdekaan. Jadi kalau sampai hari ini sudah 70 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Itu bukan waktu yang instan, tapi proses panjang. Sejarah Fatayat Nahdlatul Ulama. Fatayat itu pemudinya Nahdlatul Ulama, perempuannya Nahdlatul Ulama itu di usia 20 sampai 45 tahun. Fatayat lahir berdasarkan semangat kebangsaan dan bernegara, berdasarkan keluhuran budi bahwa ada banyak persoalan bangsa ini, sehingga Fatayat itu lahir sebagai wadah berhimpun, wadah bergerak, wadah hikmat kepada agama, bangsa, dan negara. Ingat itu baik-baik, dasar lahirnya Fatayat Nahdlatul Ulama. Sebagai kader Fatayat harus paham dan tahu wajib hukumnya fardu ain untuk mengetahui sejarah lahirnya Fatayat NU. Kalau tidak tahu, ada buku banyak bisa dikaji, banyak di buku-buku sejarah NU bisa dilahir. Jadi kita ini adalah perempuannya Nahdlatul Ulama yang kalau usianya sejajar dengan remaja sama dengan Ansor. Di atasnya itu Muslimat Pak Bupati, itu kita badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat, oleh karenanya saya mau menggarisbawahi bahwa Fatayat adalah bagian dari kekuatan bangsa dan negara, maka bersinergilah dengan kepentingan dan kebutuhan bangsa dan negara, terutama wabil khusus daerah ini yang kita cintai. Fatayat jangan jauh dari pemerintah daerah, bersinergilah membangun pembangunan yang ada di daerah. Kalau jauh dari pemerintah daerah, itu bukan mandat Fatayat. Pak Ketua, bersinergilah pemerintah, jadilah sandaran pemerintah itu sebagai bagian dari kekuatan. Karena tidak mungkin Pak Bupati sendiri membawa arah perubahan untuk Kabupaten Buru Selatan. Dia butuh seluruh elemen, dia butuh seluruh stakeholder. Salah satunya ada apa? Fatayat Nahdlatul Ulama, yang ada adalah pemudinya Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu harus diperhatikan dua dimensi dalam pergerakan Fatayat. Yang pertama, Fatayat harus lebih kepada kaderisasi, melahirkan, menyiapkan pemimpin-pemimpin perempuan Nahdlatul Ulama. Saya garis bawahi, pemimpin-pemimpin perempuan Nahdlatul Ulama. Tidak ada kata alergi seorang perempuan itu menjadi pemimpin. Sudah zaman dulu. Contoh, Habibah Indah Parawansa pernah menjadi ketua PDPMI. Itu di PDPMI. Kemudian dia pernah menjadi menteri, sekarang menjadi gubernur. Itulah pemimpin. Kenapa? Jangan alergi kalau kemudian perempuan itu menjadi pemimpin. Kenapa? Pemimpin seorang perempuan, dia akan memimpin dengan keibuannya, dia akan memimpin dengan kecintaannya, dia akan memimpin dengan kebiasaannya. Tapi pada waktu tertentu dia akan tegas sebagai seorang ibu. Kenapa? Perempuan sebelum terjun ke dunia politik, dia sudah biasa menghantarkan anaknya. Dia sudah menjadi
madrasatul ula di dalam rumahnya. Untuk keluarga kecilnya, maka jangan diragukan ketika seorang perempuan terjun di dunia pendidikan, kesehatan, apalagi dunia politik untuk mengambil peran-peran strategi, tidak usah diragukan. Harus mampu diberi pemahaman. Megawati pernah jadi presiden, perdebatan para ulama. Jangan digiring dengan al-rijalu qawwamuna 'alan nisa, jangan digiring dengan ayat itu. Aisyah, Siti Aisyah, Siti Khadijah pernah menjadi garda terdepan ketika Nabi Muhammad menghadapi masalah. Tidak ada. Siti Aisyah pernah mengambil pedang, mengangkat pedang, naik kuda berperang, membantu Nabi. Dia juga ada di garda terdepan. Itu sudah disejarahkan oleh para nabi. Jangan pernah alergi untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang substansi kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada kaum perempuan, bahwa ayo bangkit, jadilah pemimpin, karena akan ada cinta di situ, karena akan ada keikhlasan. Kalau perempuan itu dia bisa masuk sampai di dapur, betul gak Ibu? Dia tidak akan bertanya, tapi pasti dia akan sampai di belakang. Ibu ada kurang garam kesen, ibu ada kurang garam kesen, pasti dia terabas sampai di dapur. Karena itulah rasa cinta seorang ibu, dia akan kolektif menyeluruh seisi rumah itu. Ketika perempuan dia menjadi pemimpin pabrik, dia akan seperti itu. Yakinlah sudah saatnya perempuan harus melakukan perubahan, dan itu wajib hukumnya fardu ain. Fatayat menyiapkan dada dalam kaum perempuan. Hal yang kedua, Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai warga pergerakan. Sebagai warga pergerakan, ingat itu baik-baik. Sebagai warga pergerakan, maka wajib hukum fardu ain. Sekali lagi, fardu ain meningkatkan pendidikan kesehatan. Peran perempuan harus dikawal betul dalam ranah-ranah politik, dalam ranah kebijakan. Kalau di pemerintah daerah, lakukan komunikasi dengan Bupati, ketua kepala dinas perempuan, satu jua. Budayakan komunikasi politik yang santun. Budayakan komunikasi yang tabayun. Jangan anarkis, karena itu bukan dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah rahmatan lil alamin, membudayakan tabayun, ta'zim kepada para kiai, para ulama, para ulil amri, wajib hukumnya. Ini saya mau tegaskan karena banyak kita serong. Pak Bupati, maaf, dalam menjalankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak kita serong. Ini yang saya mau. Ini kita dalam Nahdlatul Ulama, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti mungkin Pak dari wakil PCNU yang akan bisa memberikan sambutan menyampaikan itu. Itu saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat Fatayat. Pak Bupati yang sungguh saya hormati, takzimi, kita hari ini akan sampai kepada proses pemilihan nanti malam. Insya Allah akan lahir pemimpin yang tawadhu. Ingat, saya mau garis bawahi, yang tawadhu, yang selalu menjunjung ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan jauh dari pemerintah, karena pemerintah itu ulil amri. Berbeda pendapat itu rahmatan lil alamin, maka solusinya adalah komunikasi yang dilakukan secara santun. Kita Fatayat Nahdlatul Ulama, kita tidak pernah jauh dari pemerintah, karena itu adalah ulil amri. Visi besar pemerintah daerah Kabupaten Brebes Selatan harus wajib hukumnya didukung, bersinergi dengan program-program yang sudah ada di dalam organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama. Kenapa? Jadikan pemerintah sebagai sandaran kekuatan. Pak Bupati, tolong Fatayat dijadikan sebagai sandaran kasih sayang. Karena dengan begitu kita bersinergi 5 tahun, 10 tahun, kita sama-sama seiring sejalan dalam membangun kabupaten yang kita cintai. Kita punya kewajiban, hukum watan dengan iman. Ingat itu, jangan cuma asal menyanyi. Mencintai negeri ini wajib hukumnya dengan apa? Mengisi pembangunan yang ada. Jangan jadi perempuan yang hanya cuma disuruh-suruh. Jangan jadi perempuan yang cuma ada di dapur. Tidak, itu sudah tidak zamannya. Perempuan tetap menjaga marwah sebagai seorang ibu, tapi tampil ke depan. Ya kalau perempuan yang tidak tampil berarti suaminya tidak ikhlas. Betul gak, Sen?
Kalau perempuan yang semua tampil atau ibu rumah tangga yang anaknya tidak, itu bapaknya tidak mau ikhlas anaknya. Ini ketemu jujur saja. Tapi ketika seorang perempuan tampil ke depan di belakang, itu seorang suami yang ikhlas dan mendoakan, dan dia paham benar bahwa sudah saatnya perempuan itu mati. Sahabat-sahabat Fatayat, pengurus yang nanti akan terbentuk, tolong pola pikir kita ini diluruskan. Jangan dibawa dalam ayat-ayat yang mengungkung kita sendiri, menjinalkan kita sendiri. Perempuan pinggiran itu saatnya sudah bangkit. Kaji ayat per ayat, kaji sejarah dari zamannya Nabi, sehingga kita tidak dizalimi dalam paham-paham yang sesat. Pak Bupati yang sungguh saya hormati, saya dan pengurus wilayah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan mungkin besok atau lusa menuju Namdaya untuk kembali. Salam dari Ibu Ketua Umum Fatayat, Ibu Anggi. Kalau insya Allah pelantikan itu dipercepat, pengurus pusat sebenarnya kemarin datang Pak Bupati. Cuma karena ternyata kita connect waktu itu ternyata jamnya tidak tiap hari, tidak penerbangan tiap hari, hanya ada di hari Selasa dan Kamis. Tapi kemarin setelah kita komunikasi, mereka menyampaikan salam, terutama Bu Anggi. Insya Allah pelantikan diupayakan untuk datang, mohon bantuannya Pak Bupati, Pak Kandepa Kota Ambon, dan PCPNU Kabupaten Bogor Selatan selaku orang tua. Ingat, ada punya orang tua. Segala sesuatu jika jalan ragu, kembalilah ke orang tuamu. Tanyakan pendapatnya, jangan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri, orang tua bilang gila jalan. Mungkin itu saja dari saya, Pak Bupati. Saya mohon izin dan meminta waktu untuk Bapak memberikan sambutan sekaligus membuka acara konferensi cabang ke-1 Fatayat Nahdlatul Ulama. Semoga Fatayat bisa bersinergi dengan pemerintah dan membangun peradaban perempuan yang lebih baik, memajukan kaum perempuan di bumi pulau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.